Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu subuh ini kita masih Allah perkenankan menghirup udara yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa dapat melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, duduk iktikaf di masjid ini. Kita yakin semuanya akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Sehari kemarin 12 Rabiul Awal seringkali kembali kita diingatkan dengan hari kelahirannya manusia Adam, hari kelahirannya seorang Nabi dan Rasul utusan Allah untuk umat akhir zaman, beliau baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semarak kemudian perayaan peringatan kelahiran beliau di mana-mana. Setidaknya kita bisa ambil beberapa hikmah dari peringatan kelahiran beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dengan kelahiran beliau menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan beliaulah kemudian kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Kita tahu mana yang Allah perintahkan dan mana yang Allah larang di dalam kehidupan kita. Kita berbahagia kemudian dengan kelahiran beliau baginda Rasul. Allah firmankan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita dan rahmat Allah, kemudian hendaknya kita berbahagia. Kita berbahagia Bapak dan Ibu-ibu kalau kita menjadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dijelaskan ada satu cerita ketika Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi ia lihat Abu Lahab mendapatkan siksaan yang teramat pedih setiap waktunya di dalam neraka yang Allah berikan kepadanya. Tetapi pada satu waktu, yaitu pada hari Senin, Allah hentikan siksaan kepada Abu Lahab. Maka ditanyakan oleh Abbas bin Abdul Muttalib, "Wahai Abu Lahab." Abu Lahab dengan Abbas ini masih saudara kandung Bapak. Kalau bahasa kita lagi ngobrol-ngobrol nih, abang sama adek. Abu Lahab, ngapa kalau setiap Senin engkau tidak disiksa oleh Allah? Allah hentikan siksaan yang Allah telah berikan kepadaku di setiap hari Senin, karena pada hari Senin di hari kelahiran baginda Rasul, pada saat itu aku mendapatkan berita khabar dari Suhaibah Aslamiyah, seorang budakku, memberikan kabar tentang kelahiran keponakanku laki-laki yang diberikan nama Muhammad. Aku gembira luar biasa, karena memang tradisi orang Arab pada saat itu Bapak, ketika mereka mendapatkan keluarga besar, mendapatkan keturunan anak laki-laki, mereka berbahagia. Tapi sebaliknya ketika mereka mendapatkan bayi perempuan, mereka merasa malu. Kebahagiaan kemudian muncul pada Abu Lahab dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian budaknya Suhaibah Aslamiyah itu dimerdekakan oleh beliau.
Maka lantaran itu kemudian Allah Subhanahu wa taala bebaskan siksaan kepada Abu Lahab di setiap hari Senin, hari kelahirannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau seorang Abu Lahab saja Allah berikan kemuliaan dengan kebahagiaan kelahiran Nabi Muhammad, bagaimana kita umatnya? Pantas kemudian di kita menjadi sebuah kebiasaan di setiap waktu-waktu dan kegiatan keagamaan selalu kita sebutkan kisah-kisah perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kemudian kita bisa ambil hikmah dari peringatan kelahirannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah puji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang begitu mulia, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar sungguh memiliki akhlak yang begitu luhur. Bu, Nabi Muhammad dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Muhammad kemudian tidak besar hati. Beda dengan kita mungkin yang ketika mendapatkan pujian dari sesama kita mungkin rasanya udah beda. Ibu-ibu dibilang dipuji sama suaminya, ibu udah punya anak 5 masih kelihatan cakep aja. Kira-kira habis dipuji begitu sama suaminya apa ibu kata? Ada maunya ini bapak romannya. Tapi diam-diam ibu masuk ke kamar, ibu ngaca, emang bener saya masih cakep ya? Baru dipuji manusia kita begitu banget, tapi ketika Nabi Muhammad Allah puji dengan akhlak yang begitu mulia, beliau tetap menjadi seorang hamba pilihan. Para alim, para ulama, para mufassir kemudian memberikan penjelasan kenapa Allah puji dengan wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa di antara sifat kemuliaan yang dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu semua ada pada pribadi baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat mulia dan dermawannya Nabiullah Ibrahim ada pada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat sabarnya Nabi Nuh ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Nabiullah Ibrahim dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan, beliau ketika memasuki waktu makan beliau tidak makan kecuali beliau mendapati teman yang menemani beliau makan. Pagi dia mau makan, dia cari teman yang mendampingi dan menemani makannya. Siang beliau mau makan, beliau cari orang yang menemani makan siangnya. Malam begitu juga. Bahkan dijelaskan pada satu waktu beliau tidak menjumpai orang yang mendampingi beliau untuk makan, beliau cari itu sampai berkilo-kilometer orang yang bisa menemani ia makan. Sama enggak sama kita kira-kira Bapak? Kita jam 11 siang ada tamu di rumah, orang perempuan udah siap-siap tuh di dapur jam 11:30. Dalam hati kita kira-kira apa ngomongnya? Ini tamu udah jam 11:30 belum pulang-pulang juga dah. Bener nggak begitu Pak? Bapak malu-malu apa bagaimana? Nabiullah Ibrahim nggak makan tuh kalau belum ketemu orang yang diajak makan sama beliau. Nabi Nuh kesabarannya dalam berdakwah, dalam Al-Quran kemudian alfasanatin illa khamsin, 950 tahun beliau berdakwah. Diriwayatkan dalam 955 tahun itu cuma 80 orang yang ikut ajaran beliau.
Bayangin 950 tahun cuma 80 orang. Tapi beliau tetap sabar. Hari ini beliau dakwahkan kepada orang tersebut, tidak mau, dia tunggu sampai besok, Bapak. Besok dia ajak, dia belum juga mau mengikuti ajaran Nabi, ditunggu sampai lusa. Lusa tidak juga mengikuti ajakan Nabi Nuh, ditunggu sampai minggu besok. Minggu besok ditunggu sampai bulan depan. Bulan depan nggak ngikutin ajaran Nabi Nuh, ditunggu sampai tahun depan. Tahun depan nggak juga, ditunggu sampai dia mati. Udah mati diajak, ditunggu anak keturunannya, kali cucunya mau ngikutin, kali anaknya mau ngikutin ajaran aku, kata Nabi Nuh. Tidak henti-hentinya Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya untuk mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau begitu luar biasa. Dan ini ada pada pribadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekian ratus tahun Nabi Nuh berdakwah. Nabi Nuh Allah berikan kemuliaan dengan usia yang panjang, Bapak, beda dengan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, inna umura ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Jadi jangan pernah punya harapan kita bisa sampai ratusan tahun hidup di dunia. Yang terpenting ialah berapa banyak dan besar amal ibadah yang kita siapkan. Kesabaran Nabiullah Nuh di dalam berdakwah ada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Bapak bagaimana perjuangan dakwah Nabi Muhammad ketika beliau menyampaikan dakwahnya di kota Taif. Bukan penerimaan yang baik, tetapi malah cercaan dan bahkan disakiti beliau. Datang tuh malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kalau saja engkau berdoa kepada Allah pada saat ini, aku binasakan penduduk kota Taif. Kita tahu sama-sama apa jawaban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah. Sesungguhnya mereka kaum yang belum mengetahui. Ditawarin sama malaikat Jibril, beliau masih tetap mendoakan umatnya. Kalau bangsa kita, Bapak, kesel sama orang, malaikat Jibril datang, kira-kira mau diapain tuh orang? Udah matiin aja dah. Itu yang malaikat Jibril kagak datang sama kita. Tapi baginda Rasul tetap dengan kesetiaannya berdakwah kepada umatnya. Beliau ajak mereka untuk mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kiranya kita bersyukur nih, kita orang-orang yang mau menerima ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian dengan ajaran-ajaran beliau kita menjadi khairu ummah, sebaik-baiknya umat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Maka ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang begitu mulia, sering diceritakan di dalam peringatan-peringatan Maulid beliau, setidaknya menjadi perenungan buat kita. Kalau beliau begitu mulia dengan akhlaknya, kenapa kemudian kita umatnya tidak berusaha untuk mencapai kemuliaan tersebut? Betapa banyak kisah dan contoh yang beliau ajarkan ketika beliau berhadapan dengan umat, ketika beliau berhadapan dengan keluarganya, ketika beliau berhadapan dengan musuhnya. Beliau tetap tunjukkan sikap kemuliaannya, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan pun beliau memiliki kemuliaan akhlak. Ceritakan ketika unta-unta berada dekat dengan Rasulullah, mereka menundukkan kepalanya, menundukkan tubuhnya agar kemudian ditaiki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berebut mereka pengen ditunggangi Rasulullah.
Kita datang ke kesimpulan ayam lagi pada makan, kira-kira ayam pada minta dipegang sama kita apa kabur Bapak? Kabur ayam. Pantas kita mah bukan nabi dan rasul. Tapi setidaknya kemudian ada ikhtiar dan usaha kita untuk mengikuti dan meneladani beliau baginda Rasul. Bagaimana kemudian ketika beliau berkomunikasi dan bermuamalah dengan keluarganya, beliau juga dalam sejarah nggak pernah kita lihat panggil istrinya dengan nama-nama istri beliau. Enggak beliau panggil tuh Aisyah, enggak beliau panggil istri-istri beliau yang lain, tapi beliau panggil dengan gelar-gelar kemuliaannya. Bahkan Aisyah beliau panggil dengan ya Humairah, isim tasghir dari ahmar, merah, kemerah-merahan. Beliau Siti Aisyah kalau malu dicumbu oleh Rasulullah terlihat kemerah-merahan wajahnya. Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Enggak dipanggil ya Aisyah, enggak. Makanya untuk mengikuti apa yang diajarkan baginda Rasul, pulang dari sini kita praktekkan tuh Bapak. Pulang ke rumah kita panggil istri kita ya Humairah. Ada yang bilang, Ustaz, istri saya mah enggak merah-merah banget tapi rada hitam. Ya udah kalau begitu ya Hajar Aswad, panggil aja dah. Dan begitu pun istri-istri beliau memanggil Rasulullah tidak dengan namanya tapi dengan jabatan kemuliaannya, ya Rasulullah, ya Amirul Mukminin. Ibu-ibu pulang dari sini nanti mengikuti sunnah baginda Rasul, panggil suaminya dengan jabatan-jabatan suaminya, Bu. Suaminya RT, ya RT. Suaminya RW, panggil RW. Mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peringatan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap waktu kita dengarkan, disampaikan kisah-kisah kehidupan beliau, disampaikan betapa mulianya beliau, menjadi pelajaran dan kembali mengingatkan kita agar kita juga bisa menjadi umat beliau yang mengikuti jejak-jejak kehidupan beliau. Di antaranya betapa mulia akhlak beliau. Beliau sering contohkan kepada kita, kalau kepada orang-orang yang lebih tua beliau hormat, kepada yang lebih muda beliau sayang. Kadang sekarang sudah kita lihat jarang, Pak, anak-anak muda yang mempunyai hormat kepada yang lebih tua, atau yang muda, yang tua juga kadang-kadang jarang membimbing yang muda. Yang tua kadang-kadang karena rasa lebih tua ngadanya ngomel mulu, ngomel. Yang muda diomelinmu jadi rada songong. Padahal Rasulullah sering contohkan ketika kepada orang-orang yang lebih tua beliau tunjukkan hormatnya, kepada yang lebih muda beliau bimbing. Maka kemudian ajaran-ajaran beliau selama kehidupan beliau menjadi tuntunan buat kita umatnya untuk menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga kemudian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi khairu ummah, sebaik-baiknya umat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kekuatan untuk terus mengikuti ajaran-ajaran beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita akan diaku sebagai umat beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyya ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.